Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin, NRP 18401017. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu merumuskan visi dan misi. Dan bagian saya yang menjelaskannya itu tentang merumuskan visi. Baik, kita akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini tujuan bab 5 ini adalah yang pertama yaitu menyusun visi, dan yang kedua membedakan antara visi dan misi, dan yang ketiga menyusun strategi intens, dan keempat membandingkan beberapa visi dan misi daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah istimewa Yogyakarta dalam konteks Jogja into Forest. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang menyusun visi. Menyusun visi yang baik, vision of success, deskripsi tentang apa yang ingin kita capai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Jadi visi yang baik itu adalah visi yang terumuskan setidaknya harus memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan menggambarkan masa depan. Jadi visi yang baik itu menetapkan visi perusahaan sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan, ragam kepentingan stakeholder, evaluasi dan dinamika bisnis yang digeluti organisasi, serta aspirasi pendiri organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, memiliki dua unsur utama, yaitu ideologi inti dan menggambarkan masa depan. Unsur yang pertama yaitu tentang ideologi inti, yaitu ideologi inti itu menunjukkan karakter abadi dari sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting, yang bahkan melebihi model manajemen, siklus hidup barang atau pasar, dan terobos teknologi sebuah perusahaan. Ideologi inti ini memberikan sumbangan yang paling signifikan secara terus-menerus kepada siapa saja yang akan merumuskan sebuah visi. Dan yang kedua yaitu tentang menggambarkan masa depan. Dalam menggambarkan masa depan ini yaitu penting dan tujuan yang besar, panjang, dan kuat yang disingkat dengan BHAG, yang mempunyai karakteristik yang baik, pada umumnya memiliki ciri sebagai kita berorientasi ke depan, artinya itu kita memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diinginkan oleh daerah. Dan yang kedua, inspiratif, artinya mendorong semua orang menuju imajinasi atau impian yang disepakati. Dan yang ketiga yaitu sebagai realistis, yaitu artinya yaitu berupaya menggambarkan realistis yang paling optimal selama kurun waktu tertentu. Nah, menyusun visi ideologi inti. Nah, yang pertama menunjukkan posisi dan eksistensi. Sebelumnya sudah kita bahas dari slide yang sebelumnya. Yang ketiga, menunjukkan posisi dan eksistensi itu ketika posisi perusahaan kita itu berada menonjol gitu di sebuah kalangan dunia gitu. Dan eksistensinya perusahaan kita itu bakal seperti apa gitu ke depannya. Eksistensi dari perusahaan kita itu seperti contoh produk kita atau apa. Dan yang kedua, menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi dan merupakan identitas yang begitu penting. Jadi organisasi di dalam karakter sebuah perusahaan itu sangat penting ya, untuk memberikan tugas-tugas kepada organisasi tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya itu terdiri dari dua unsur. Nah, dari menyusun visi ideologi ini ada dua unsur yang harus kita bahas dan yang penting untuk menunjukkan sebuah visi yang baik. Yang pertama adalah nilai inti, sistem yang mengarahkan ajaran-ajaran dan prinsip, yaitu nilai inti merupakan inspirasi atau ajaran organisasi. Nilai inti tidak memerlukan penilaian dari luar organisasi karena sudah memiliki dan kepentingan intrinsiknya sendiri, berbeda dengan nilai inti. Nah, yang kedua, tujuan inti, alasan paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Tujuannya yaitu mencerminkan motivasi ideal seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan organisasi yang tidak saja menggambarkan target dan output yang hendak dihasilkan, namun terpentingnya adalah merupakan sound etri atau jiwa sebuah organisasi. Jadi nilai inti dan tujuan inti ini sangat penting
agar berhasilnya sebuah ideologi, sebuah visi dari sebuah perusahaan tersebut. Dan yang kelima, nah di sini ada penyusun visi tentang menggambarkan masa depan, yaitu menggambarkan masa depan di masa yang akan datang. Yang pertama ada visi BHAG. Visi BHAG yaitu yang dapat diterapkan pada semua tingkatan operasional dan membutuhkan usaha selama 10 tahun untuk mencapainya. Untuk membentuk BHAG yang berpandangan jauh ke depan, diperlukan pemimpin yang visioner. Jadi pemimpin untuk memajukan visi BHAG itu memerlukan pemimpin yang baik itu untuk memimpin memimpin visi tersebut agar tercapai. Nah, yang kedua, organisasi harus memiliki tujuan yang besar, panjang dan kuat. Sebagai cara yang ampuh untuk proses sebuah organisasi memiliki tujuan, namun ada perbedaan antara hanya sekedar memiliki tujuan dengan kesediaan untuk menghadapi tantangan yang besar dan seperti kita mendaki Gunung Mount Everest, yaitu sangat sulit itu untuk kita capai. Jadi organisasi tersebut harus memiliki tujuan agar tujuan tersebut tercapai. Dan yang terakhir, dibutuhkan juga suatu gambaran yang hidup, vivid description atau selain BHAG. Nah, dalam menciptakan gambaran yang hidup, seakan-akan kita sedang melukis gambar dengan kata-kata, atau kita bisa menerjemahkan visi dari kata-kata menjadi gambaran yang mudah dan dibayangkan. Hal ini sangat penting untuk menjadikan tujuan yang besar, panjang dan kuat. Keinginan yang besar, emosi dan keyakinan adalah bagian yang sangat penting dalam menciptakan gambaran yang hidup. Nah, di sini ada tabel ideologi inti dan gambaran masa depan tahun 1950-an. Ideologi inti, nah yang pertama nilai inti. Nilai inti di sini ada poin tentang mengangkat budaya status nasional Jepang. Contohnya seperti budaya sumo yang sudah terkenal akan khas budaya Jepang. Dan yang kedua menjadi pionir, tidak meniru yang lain mengerjakan yang dianggap tidak mungkin. Jadi posisinya kita tidak bisa meniru atau mencoba-coba membuat perusahaan itu sama dengan yang lain, karena semua perusahaan itu berbeda-beda. Yang ketiga, mendorong kemampuan dan kreativitas individu. Jadi untuk meningkatkan nilai inti ideologi ini, kita harus meningkatkan kemampuan dan kreativitas di setiap perusahaan kita. Dan yang tujuan inti yaitu merasakan kenikmatan inovasi dan penerapan teknologi untuk keuntungan dan kesenangan masyarakat luas. Teknologi ini ya kita bisa rasakan sendiri dengan keadaan sekarang dalam keadaan COVID, yaitu kita bisa menikmati teknologi yang sekarang. Sepertinya kita bisa membeli makanan dengan online. Itu teknologi sangat penting sekali bagi masyarakat zaman sekarang ini. Keuntungannya kita nggak usah keluar rumah untuk datang ke toko tersebut, jadi kita bisa gampang tinggal bisa buka WA dan kita klik aplikasinya, terus barang tersebut datang ke rumah kita. Ada yang menggambarkan masa depan, tujuan yang besar, panjang dan kuat BHAG. Menjadi perusahaan yang dikenal sebagai pengubah citra dunia melalui produk buatan Jepang. Bisa kita contohkan seperti produk buatan Jepang, perusahaan Jepang ini seperti contohnya motor, yaitu motor Honda itu berasal dari Jepang. Ciri khasnya yaitu dengan irit, teknologinya canggih, jadi setiap barang baru motor tersebut berkualitas dan sangat menarik. Gambar yang hidup, kami akan menciptakan produk yang menembus dunia. Jadi kita bisa menciptakan produk yang bisa kita rasakan, yaitu untuk bisa dikenal di kalangan dunia. Seperti produk sampo Pantene dari iklan Ronaldo, maka produk tersebut dikenal luas seluruh dunia karena dia memakai bintang sepak bola yang terkenal. Yang kedua, kami akan menjadi perusahaan Jepang yang pertama kali memasuki pasar Amerika. Dan yang ketiga, kami akan berhasil mengembangkan teknologi di mana perusahaan Amerika tidak bisa melakukan seperti di radio transistor yang 50 tahun